Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Selamat sore. Kembali lagi berjumpa di bengkel sapi. Ini saya tidak sendiri dengan masternya. Oke Bu, ini kita mau ngapain ini? Oke, hari ini kita mau merah susu. Nah, jadi sebelum proses pemerahan, tapi sudah diperah ya ternyata. Tapi kita akan menjelaskan sedikit sebelum proses pemerahan. Biasanya hal yang dilakukan di sini adalah pembersihan kandang dulu. Nah, jadi harus bersih nih? Harus bersih dulu, terus kemudian sapinya juga harus dimandikan. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan proses pemerahan. Kalau kotor gimana Bu? Kandangnya kotor, sapinya belum mandi gitu? Nanti itu mempengaruhi kualitas susu. Biasanya nanti kan bakterinya itu kan berkembangnya cepat. Nah, jadi itu akan mempengaruhi kualitas susunya. Kualitas susu. Emang kalau kualitas yang baik itu seperti apa? Kualitas yang baik yang jelas tingkat bakterinya itu sedikit, gitu. Maksimal itu sekitar 1 juta. Terus kemudian untuk lemaknya juga bagus, terus kemudian jadi kandungan airnya juga nggak terlalu banyak. Gitu. Kadang kan, secara kalau diteliti lewat alat ya, tapi ya, kalau secara fisik, fisik, secara kasat mata itu seperti apa? Susunya yang bagus? Ya kan nanti kalau susu yang bagus itu biasanya nanti dia lebih kental. Kental. Jadi kan antara susu yang encer sama kental itu secara kasat mata itu bisa kelihatan kayak gitu. Oh iya, kasat mata. Nah, ini rekan kita sudah mulai gini Bro. ini asiknya meresu. Itulah kenapa meres susu itu pun juga harus pakai teknik. Jadi memang nggak bisa langsung diperes kayak gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk kakinya si sapi. Jadi jangan sampai sapinya ini nanti nendang kayak gitu. Jadi harus diperhatikan kakinya itu gerak atau enggak kayak gitu. Ketika mau gerak, nah itu biasanya mungkin agak disingkirkan dulu. Refleks gitu ya? Iya. Jadi emang enggak cuma meres, cuma ya dilihat cuman putingnya aja, nggak meres aja gitu enggak. Jadi memang harus diperhatikan sapinya itu mau gerak atau mau makan atau mau apa kayak gitu. Oh, ini salah satu contoh nih teman saya tadi hanya memperhatikan putingnya saja Bro. Enak segini kira disepak, akhirnya tumpah. Sayang sekali ini. Ini sapinya sepertinya lihat teman saya kok. Ya. Ini sama dikasih makan nggak Bu? Ya biasanya itu kalau untuk pemerahan itu bagusnya itu dikasih konsentrat dulu, terus kemudian saat itu baru kandang semuanya dibersihkan, sapi dibersihkan, baru diperah kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi nanti setelah pemerahan baru dikasih hijauan. Itu kenapa itu? Gitu. Nah itu kan itu habis bekas diperas. Nah itu kan harusnya itu diperas terus kayak gitu. Gitu. Nah terus kalau misalnya dia tuh habis diperas kan dia udah kerangsang. Nah ketika sudah kerangsang terus nggak diperas, nah akhirnya dia kayak keluar sendiri, kayak dia itu kan kayak tampungannya itu penuh kayak gitu. Oh gitu. Ya ini nanti kita perlu nyoba ini nanti seperti apa rasanya. Ya, dengan ahlinya Bu Diah. Oke, nanti diajari ya. Ini. Apa ini? Vaselin. Vaselin apa ini? Biar dia itu lebih licin. Ini vaselin yang buat motor. Nah, khusus. Ini ada vaselin khusus nih teman-teman. Ternyata seperti iya. Seperti minyak. Pagi sore. Warnanya putih. Tapi enggak. Tapi enggak lengket ya, Bro? Iya. Emang bikin lunyu. Mas memang nganggo iki rong, Mas? Wes. Masih menteng-menteng gitu. Iya. Ini sapinya sebenarnya sapi perah itu kalau diambil susunya dia bikin stres nggak sih, Bu? Enggak. Kalau enggak diambil, kalau enggak diperas itu malah dia nanti bisa mastitis, bisa sakit kayak gitu. Jadi memang kalau sapi perah memang harus rutin untuk pemerahannya. Itu soalnya kan produksinya tinggi. Ketika produksi tinggi terus enggak diperah, itu biasanya nanti malah dia itu kayak gumpal-gumpal, jadinya mastitis. Gitu. Itu putingnya nanti mungkin kalau kelamaan nanti putingnya akan mati kayak gitu. Jadi memang
harus diperes terus rutin. Jadi seperti itu bro, harus rajin-rajin meres susu. Oke, ini kondisinya apa ini? Hamil ataupun punya anak atau? Kemarin kita beli ini itu dalam kondisi sudah laktasi, jadi udah habis menyusui ya. Beranak, terus sekarang ini kemarin itu baru dikawinkan. Oh, gitu. iya. Jadi kondisinya belum bunting ini. Kalau sapi perah itu emang dia nggak perlu punya anak, nggak perlu apa namanya dalam kondisi menyusui itu setiap waktu ada. Ya, tetap sama. Sapi perah itu mengeluarkan susu kalau dia habis beranak. Oh. Kalau misalnya dia pas nggak beranak ya nggak mengeluarkan susu. Oh gitu. Iya. Berarti habis beranak semua ya? Habis ini ada 5 ekor yang diperes. Susunya bertahan berapa kali? Susunya itu bertahan kadang itu sampai mau melahirkan lagi itu biasanya baru biasanya 2 atau 3 bulan sebelum melahirkan itu baru dimasak kering kayak gitu. Oh. Jadi gitu. itu kan ada yang di sebelah sana itu mungkin harusnya itu bulan-bulan ini itu sudah melahirkan, nah itu udah nggak diperes mulai bulan kemarin gitu. Jadi kalau udah mau melahirkan lagi biasanya, tapi kan ada sapi yang dikawinkan nggak jadi-jadi. Nah jadi kalau gitu tetap bisa diambil terus. Iya, ya tetap pasti nanti berkurang kalau misalnya. Ini putingnya kok kecil satu. Ya, kalau puting sapi perah emang beda-beda, tergantung jenis sapinya sih. Oh, gitu. Ada juga yang panjang, ada yang kecil kayak gitu. Gitu, Bro. Putingnya ora dawa kabeh. Ana sing cendhek, ana sing gede, ana sing dawa. Yang bagus. Yang bagus itu kalau untuk proses pemerahan tetap yang besar terus yang panjang kayak gitu. Soalnya kan kalau untuk proses pemerahan kalau di sini kan masih manual. Nah, itu kan enak juga maksudnya merasnya mempermudah. gitu. Ya. Tapi kalau misalnya putingnya kecil kayak gitu, itu kan kalau misal misal pakai 5 tangan semua kayak gitu kan juga susah. Oh, ada tekniknya, Bro. Putingnya gede ya pakai 5 jari. Kalau putingnya kecil, aduh. Ayo nyoba. Ini Mas Bagas. Oke Bu, diajari Bu. Apa langsung pegang? Tangan siji apa tangan loro? Pakai tangan 2. Jadi kalau untuk sapi perah itu dia itu kayak punya hormon kasih sayang. Nah, namanya itu hormon prolaktin kayak gitu. Dia itu hanya bekerja selama 8 menit. Oh, 8 menit. Jadi kalau misalnya lebih, makanya kalau meres sapi perah itu harus cepat kayak gitu. Jadi biar susunya itu keluarnya banyak. Itu salah satu fungsinya. Dan seuro sendiri Mas. Iki tak. Yang paling pojok. Dicontohi dong, Bu. Ini. Oh. Wah, ayo banter banget ya, Bro. Nah, soalnya kalau meras susu itu emang harus cepat sebenarnya. Oh, ini saat saya peres tadi diem aja loh kok. Diperes jenengan kok obah wae. Cek. Nah, jadi dia itu kalau pemerahan itu emang harus cepat. Oh. Soalnya ya itu maksudnya biar produksinya juga banyak, terus juga menghindari bakteri. Soalnya kalau misalnya di luar kayak gini terlalu lama, itu kan bakteri juga berkembangnya semakin cepat. Makanya kalau pemerahan itu cepat, terus juga harus bersih gitu. Oke, ya, cobalah Bu. Itu enak banget nih. Saya penasaran nih, soal cepet banget. Set. Aduh, amlan nanti. Soalnya sapinya itu emang dia tuh nggak nakal tapi sedikit kagetan. Jadi makanya sering jalan-jalan terus. Malah coba cikan. Melucut ya? 5 jari atau berapa jari nih Bu? Sebenarnya itu tergantung sih. Enggak ada patokan. Tetap raiso Bro. Butuh jam terbang yang tinggi. Iya. Ternyata. Guru les sidik. Oke, kita sambung video yang berikutnya aja lah. Meres susu angel ternyata. Piye Mas Bagas? Praktek. Mana? Yo, kono Mas. Iki sing gede urung anu. Urung. Tahan loro Mas.
Wah, pinter nih San. Waduh, mantap. Kok anget ya? Iya bangun, Mas. Trot nih, Mas. Suwe rampung ya, Mas. Wes, Wes, game. gimana rasanya? Enak lah. Duwe sapi, kudu nyoba lah. Oke, cukup sekian dari Bengkel Sapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.